Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andri Wayono pada tim pelatihan SMA Negeri 5 Palembang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan menampilkan tutorial untuk pembahasan terkait dengan pembelajaran ya. Kelas poin. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kelas poin di sini ini adalah menggunakan daripada PowerPoint, di mana dengan adanya kelas poin di sini kita dapat semakin meningkatkan partisipasi aktif daripada peserta didik. Materi ini disampaikan dalam diklat penguatan kurikulum SMA Negeri 5 Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan di sini kita mulai saja apa itu kelas poin. Ya. Kelas poin di sini adalah tools kuis interaktif yang powerful dan menyenangkan, ya, membantu membangun keterlibatan langsung dengan siswa. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, di mana kita bisa menimbulkan suatu pembelajaran yang menyenangkan, terutama kita menggunakan pembelajaran secara daring. Di sini kita bisa mengajak peserta didik kita untuk bagaimana membuat pembelajaran kita itu interaktif, ada respon timbal balik secara langsung melalui kelas poin ini. Nah, ada beberapa tools yang dapat kita jumpai nanti pada kelas poin. Yang pertama, kita lihat di sini ada pen, ya, ada pen, kemudian ada highlighter di sini. Kita juga nanti dapat menggunakan laser point. Kemudian di sini ada eraser untuk menghapusnya, dan di sini nanti ada whiteboard. Nah, di sini menariknya bahwa whiteboard di sini kita dapat secara langsung memberikan jawaban seolah-olah kita benar-benar berada di menulis pada whiteboard. Ya, jadi kita sendiri yang menulisnya secara langsung. Ini akan lebih baik nanti kita menggunakan pad post sendiri ya situ. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk kita melakukan interaktif. Di sini ada bisa kita dalam bentuk pertanyaan ataupun kuis dalam bentuk multiple choice. Kemudian ada short answer, dan kemudian kita bisa memasukkan gambar. Kemudian kita bisa menggambar daripada slide itu secara langsung. Kemudian di sini ada word cloud, kita menuliskan pendapat kita, ya. Kemudian di sini ada quick poll, ya, bisa kita gunakan untuk polling. Ya. Di sini kita bisa memunculkan nama peserta didik kita. Kemudian bisa kita menyimpannya di dalam slide, ya. Kemudian ada slide untuk viewer. Ya, di sini ada leaderboard. Jadi leaderboard sini nanti kita dapat melihat anak-anak yang bisa menjawab dalam secara keseluruhan dan ada pertanyaannya. Ini adalah tools yang ada di dalam kelas poin di sini. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita akan mencoba untuk bisa menggunakan close point di sini. Nah, yang pertama nanti ada beberapa langkah sebenarnya ketika kita menggunakan ini, ya. Jadi langkah pertama di sini kita masuk ke dalam web kelas poin, ya. Jadi kita masuk ke dalam web kelas poin, yaitu di web classpoint.io, ya. Kemudian muncullah dia semacam ini, interactive quiz in PowerPoint. Nah, di sini kita klik, ya, klik free download. Nah, jadi ketika Bapak Ibu setelah mengklik free download ini, maka selanjutnya akan muncul
download ya class point for free. Nah, ini memang kita menggunakan fasilitas yang free ya. Mengapa? Ya kita mencoba dahulu, nanti apabila kita sudah mahir dan kita memang merasa perlu ya kita bisa menggunakan yang berbayar ya. Nah, kita lakukan setelah kita mengisikan nama ya, nama kita ya, kemudian emailnya, kemudian ada organisasinya ya, baru kita download now ya. Nah, isikan data dan download. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita install di sini. Kita lakukan penginstalan ya, penginstalan. Nah, apabila sudah terinstall, maka kita buka PowerPoint kita. Nah, perlu saya informasikan bahwa PowerPoint yang kita gunakan ini adalah PowerPoint 2013 ya, minimal 2013 ya. Untuk Office ya bisa ya, jadi tergantung. Nah, tapi akan lebih optimal dia menggunakan minimal itu Office 10 Windows 10 dia bisa gunakan situ ya. Nah, nanti di PowerPoint-nya nanti setelah kita install, nanti dia secara otomatis itu akan muncul yang namanya Now Class Point. Nah, kita klik di sana ya. Nah, ketika sudah di dalam PowerPoint kita sudah muncul No Class Point, maka nanti kita selanjutnya adalah klik sign in sini ya. Nah, setelah kita klik sign in di situ, nanti di sini kita masukkan email kita dan password kita ya. Nah, itu akan terlihat semacam itu. Nanti kira-kira dia tampilannya akan semacam ini. Ini kalau saya mengambilkan langsung ya. Nah, di sini kan kita sudah terlihat di sini ya. Nah, jadi dia akan terlihat semacam itu. Ya, misalkan saya di sini dia akan. Nah, di sini kalau kita klik yang adanya No Class Point, ini ketika klik, nah di sini muncullah di sini nanti tampilan-tampilan ya yang ada ya. Nah, di sini ya ini upgrade di sini hanya bisa untuk kita yang pro ya. Nah, di sini adalah ada Enhanced Setting. Jadi, apa bisa gunakan pen 1, pen 2, pen 3, pen 4, pen 5, dan kemudian ada whiteboard. Nah, whiteboard di sini nanti bisa kita ganti-ganti. Nah, ya ini saya sudah masukkan satu ya. Jadi, ketika kita mau menggunakan whiteboard di sini, ya kita klik whiteboard di sini ya. Di sini nanti bisa kita, kalau kita ini kan masih yang whiteboard ya, ini ada bentuk roll of paper. Nah, misalkan kita mau menambahkan lagi, kita klik ya, kita pilih yang mana sini ya. Nah, kalau kita mau menggambar, mencari daripada gambar ya, tinggal kita pilih saja di antara sini. Jadi kalau whiteboard putih ya kita masukkan whiteboard putih di sini dan seterusnya ya. Jadi untuk fasilitas itu kemudian ketika kita mau, nah ini adalah interaktif quiz. Nah, jadi interaktif quiz ini ada macam-macam. Nanti kita lihat secara singkat ya bagaimana menggunakannya. Di sini ada multiple choice, kemudian ada word cloud ya, ada short answer, kemudian ada slide drawing dan ada image upload. Nah, namun nanti slide yang bisa kita gunakan untuk ini ya, karena kita menggunakan yang free, maka nanti jumlah slide-nya itu maksimal 5. Jadi kalau sudah 5 ya, nanti dia tidak bisa menggunakan membuat interaktif quiz lagi. Jadi karena kita free maka kita hanya bisa membuat sebanyak 5 slide. Namun untuk tampilan yang ada ini bisa kita sebanyak mungkin ya, bisa di sini. Tapi untuk yang interaktifnya karena kita free ya, berarti hanya bisa maksimal 5 ya. Nah, ini adalah berikutnya bisa kita share ke PDF ya. Kemudian ada leader, siapa nanti yang bisa menampilkan kita leadernya nanti di sini ya, dia akan ketika dia bentuknya kompetisi dia akan muncul ya, siapa yang tertinggi dan seterusnya ya. Nah, ini adalah untuk memunculkan kembali, ini bertanya dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan mencoba dari kelima interaktif quiz di sini ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, oke, kita selanjutnya kita silakan mohon bantuan klik like dan subscribe bagi yang belum, dan ini adalah gratis Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ini adalah tadi tampilannya ya. Jadi tampilan tadi setelah muncul untuk kapan kita membukanya di sini ya. Ini adalah penjelasan dari di awal tadi sama ya, langkah-langkahnya ini ya, tahapan-tahapannya tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini ya, thank you ya, sudah selesai berarti, dan sini dia akan muncul semacam ini terakhir. Nah, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian bahwa di sini kita akan terlihat ya, nanti anak-anak ataupun siswa dia tidak perlu menginstal ya, tidak perlu menginstal aplikasi. Ya, dia hanya mengunjungi daripada web browser, kemudian kita arahkan ke kelas point.app/join di sini. Nah, menggunakan apa di sini nanti? Kita menggunakan adalah kode kelas ya. Kita menggunakan kode kelas. Nah, sekarang yang mana yang kode kelasnya nanti? Nah, kita akan lihat dulu ya. Pokoknya ini nanti kita klik di sini ya, semacam ini sama ya. Artinya kita klik di sini muncullah ini tadi ya, gambar tampilan-tampilannya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Jadi saya misalkan kita akan mencoba bagaimana kita uh, membuat daripada yang ada di sini. Ini saya misalkan nanti kita mau membuat uh, bentuk untuk interaktif kuis. Kita menggunakan di sini adalah multiple choice ya. Nah, jadi bisa kita ketik dahulu ya. Kita klik dahulu di sini ya, pertanyaannya. Nah, baru kita klik interaktifnya tadi ya. Nah, nanti saya misalkan semacam ini. Nah, saya misalkan semacam ini. Ini sudah ada saya bentuk multiple choice-nya ya, sudah kita buat pertanyaannya. Nah, sekarang karena kita bentuknya adalah multiple choice ya, maka kita klik di sini ya, kita klik multiple choice. Nah, ya. Jadi maka dia akan tampilan semacam ini, dia akan tampil semacam ini, maka kita atur ya. Kita atur, kita sesuaikan optionnya tadi sini ya, kita bentuknya apa? Ini nanti bisa macam-macam bentuknya. Nah, karena sini kita menggunakan multiple choice ya, kita berarti ini dia munculnya multiple choice. Nah, sekarang option pertanyaannya ada berapa? Ada 5. Berarti kita ganti klik sini 5. Ya. Ini kita centang ya, ini juga. Nah, di sini kita tentukan dulu mana jawabannya. Ya, kita tentukan jawaban di sini, misalkan jawabannya adalah B ya. Nah, kemudian kompetisi mode ya, ini kalau kita membuat kompetisi apa kita centang, nanti dia akan tampilkan semua, nanti dia akan dalam bentuk dia ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kita tidak usah dulu, sini kita coba. Kemudian ini play options ya, kita centang, kemudian ini juga kita centang, dan nah di sini ada club submission after, artinya apa? Di sini kita centang, kemudian kita atur waktunya apa, berapa lama nanti tampilan di sini ataupun kuisnya di sini akan digunakan. Misalkan saya gunakan sini, dia akan tampil selama 3 menit misalkan. Nanti dia akan tampilnya selama 3 menit. Ya, nah. Oke, sudah kita setting ya. Ini untuk yang ini sudah. Oke ya. Jadi untuk multiple sudah. Langkah selanjutnya kita mencoba di sini ada yang slide drawing ya. Nah, slide drawing di sini nanti kita akan menggambar secara langsung. Ya, kita dapatnya nanti kita gambarkan ini secara langsung. Bagaimana? Nah, ini kita apabila kita mau mencoba, kita lihat dulu di sini ya. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Nah, di bawah ini adalah pen-pennya nanti kita ya. Ya, kita pilih salah satu ya. Nah, di sini ya. Kita menggambar apa? Misalkan kita menggambar, nah kan sangat menarik di sini ya. Nanti bisa semua kita menggambar di sini ya. Di ini karena saya menggunakan mouse ya, agak kaku ya. Nanti kita bisa menggunakan pen ya, pen tablet nanti di situ bisa di sini ya. Nah, kira-kira semacam ini kita bisa menggambarnya di sini. Nah, ini adalah bentuk slide drawing. Jadi apa yang mau kita buat di sini? Nah, ya. Tapi inilah kira-kira nanti bisa kita buat di sini ya. Nah, ya, warnanya misalkan kita mau warna apa di sini semacam ini.
Nah, ini akan terasa interaktif sekali, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan mencoba, ya, membuat yang pertanyaan bentuknya adalah sound answer di sini, ya. Bukan, ini adalah true atau false. Berarti kita kembali di sini, kita setelah membuat ini, kita buka kembali di sini. Ini yang dalam bentuk polling tadi. Nah, ya. Nah, di sini kan ada true atau false, ya. Nah, kita pilih saja di sini. Nah, dia nanti akan muncul, ya. Nah, setelah kita klik di sana, nanti akan muncul. Ini adalah collective response. Jadi dari pertanyaan yang ada di sini tadi, ya, jadi yang ada pertanyaan di sini tadi, dia akan munculnya di sini. Ya, matahari terbit dari timur. True, ya, ataupun benar. False berarti salah. Nah, nanti respon dia akan masuk semacam ini nanti. Ya, ini akan ada jumlah berapa banyak peserta yang masuk, dia akan terpantau terus ini sambil berjalan sini, ya. Ini waktu tadi kita, pokoknya kalau sudah kita close berarti dia berhenti, ya. Nah, di sini nanti ya tadi ketika anak sudah masuk dengan ini kode kelasnya, ya, kelas kodenya di sini 66922, ya. Nanti bisa kita praktekkan, ya. Jadi kita klik sini nanti kodenya semacam tadi bagaimana sebagai peserta masuk, ya. Nah, ini adalah untuk yang true atau false itu. Nah, berikutnya ada lagi yang, nah ini tadi penjelasannya tadi, ya. Tampilan, ya, jumlah respon di sini, ini tampilan respon peserta, ini jumlah pesertanya ada di bawah di sini. Ya. Nah, jadi di sini nanti kalau kita lihat bahwa tampilan di HP ataupun di laptop peserta, ya, peserta didik ataupun siswa, dia akan tampilannya semacam ini. Dia akan terlihat secara keseluruhan. Nah, berikutnya di sini adalah yang polling, ya, polling. Sini kita gunakan yang untuk polling di sini multiple choice, ya, bukan multiple choice ini, ya. Ini kita akan menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang polling, ya. Jadi kita gunakan polling sini, ini kita lihat di sini. Di sini ada quick poll, ya. Nah, ini ada berapa? Ada 4 berarti pilihannya, ya. Nanti kita lihat sini, ya. Nah, di sini pun nanti akan muncul berapa, sama tadi, berapa banyak yang memilih A, B, C maupun D, ya. Nah, di sini untuk menekan polling. Jadi nanti di sini ada pilihlah KM kelas, ya, ketua, ya, untuk kelas IPA 1, ketua kelasnya apa gitu kan. Nah, ini akan muncul semacam ini dia tampilannya, ya. Nah, dimana nanti hasilnya di sini dia akan terlihat. Oke, kita tutup dulu yang ini, ya. Oke, kita keluar lagi dulu, ya. Nanti semacam itu. Oke, ini adalah untuk yang polling. Kemudian berikutnya ada jawaban singkat. Nah, di sini kan short answer. Kita ini kliknya di sini kita ambil, ya. Short answer kita klik. Nah, sini ada pengaturannya. Hide participant names when using response. Ya, apakah mau memunculkan, kita tampilkan saja nanti. Ya, siapa yang mau memberikan menjawab pertanyaan tersebut dia akan tampil. Kemudian ini kita klik semua, ya. Kemudian di sini ya tadi berapa lama kita kasih waktu agar siswa ataupun peserta untuk menjawab pertanyaan. Kita misalkan kita kasih waktu 3 menit, ya. Nah, nanti view responnya nanti dapat kita lihat, ya, karena belum ada yang tersimpan dia tidak bisa terlihat di sini nanti, ya. Nah, jawaban nanti akan terlihat sini. Ini sudah kita atur nanti, ya. Ini untuk yang short answer, ya. Nah, bagaimana tampilannya? Kita lihat dulu tampilannya, ya. Nah, ya, di sinilah nanti terlihat tetap collective respon. Semua respon nanti akan nampil di sini, ya. Kita tutup saja nanti di situ, ya. Ketika dia di save, nanti kita save, nanti dia artinya dia tersave di dalam slide ini sendiri, ya. Berikutnya kita coba lagi yang
Ini tadi penjelasannya ya, pertanyaan tadi, langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya di sini adalah word cloud, jadi menyatakan pendapat ya. Nah, misalkan kita mau coba di sini. Nah, kita atur saja sini bagaimana suasana hati Bapak Ibu pada siang ini misalkan ya. Nah, ini kita tidak bisa mau kita batasi berapa jumlah peserta. Di sini akan nanti terlihat ya. Berapa number sub misalnya pertanyaan sini ya. Nah, kita tidak usah kita batasi saja. Ya, kita biar berapapun nanti bisa. Kemudian kita start quiznya ini tetap kita klik, ini nanti ya tadi berapa lama, ini akan kita berikan waktu sini, kita tinggalkan 3 menit ya, misal gitu kan. Oke, tampilan responnya pasti dia belum ada karena belum ada yang bisa masuk ke situ. Berikutnya ini tadi adalah penjelasannya, langkah-langkah jadi sama ya. Nah, jadi secara keseluruhan dia akan semacam ini ya. Bagaimana kita membuat interaktif di sini ya. Kemudian kita mau misalkan kita coba praktek tadi bagaimana kita melakukan ya prakteknya nanti ya. Saya harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik dan mencobanya ya. Jadi tampilan di sini akan sangat menarik apabila sudah kita laksanakan ya. Nah, ini jadi langsung saja kita lihat di sini ya. Ya, waktunya berjalan sini. Ya, jadi waktunya berjalan, ketika nanti respon di sini dia akan terus berjalan semacam itu. Nah, ya. Demikian Bapak Ibu adik sekalian, pada pertemuan kali ini sudah kita ikuti bagaimana memulai daripada kelas poin, kemudian mencobanya dan langkah-langkahnya. Ya, saya ucapkan sekian dan semoga nanti Bapak Ibu dapat mencoba daripada kelas poin di sini. Semakin banyak berlatih, kita dapat memaksimalkan apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.